Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiro, NIM T 20171337. Pembelajaran daring kelas 10 materi keagamaan. Kelompok 38. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk absensi silahkan list di grup WhatsApp. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 2, Sholat 5 waktu dan tata cara sujud sahwi. Nikmatnya sholat, indahnya hidup. 1. Pengertian sholat dan dalilnya. 2. Rukun Islam. 3. Hal-hal yang membatalkan sholat. 4. Waktu sholat 5 waktu. Pengertian sujud sahwi. Dan yang terakhir, sebab-sebab sujud sahwi. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu sholat fardu ain atau seluruh umat Islam wajib menjalankannya, dan sholat wajib fardu kifayah. Apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Syarat sah sholat. 1. Suci badan dan hadas besar dan kecil. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 3. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Sholat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya sholat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Jika berada dalam masjid haram Makkah, maka harus menghadap langsung, dan jika jauh dari Baitul Haram, maka cukup menghadap ke arahnya. Syarat wajib sholat. 1. Islam. Maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak diterima. Begitu pula halnya semua amalan yang mereka lakukan. 2. Baligh. Laki-laki telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun, dan perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 15 tahun. Akan tetapi, anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan sholat sejak berumur 7 tahun, dan sholatnya itu sunnah baginya. Berakal, maka tidak wajib sholat itu bagi orang gila atau mabuk. Keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, telah sampai dakwah kepadanya. Yang keenam, terjaga tidak sedang tidur. Sunnah sholat. Sunnah sholat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Sunnah-sunnah sholat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sunnah akbad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah akbad adalah tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan yang terakhir membaca kunut pada saat sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Sunnah haiat.
Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dengan telinga dan telapak tangan sampai bahu. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. 3. Memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika itu pandangan ke tunjuk tangan. Yang terakhir yaitu membaca doa iftitah tumaknina, diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya mengucapkan lafaz amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah. Mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Membaca takbir i'tikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Yang terakhir membaca ketika i'tidal. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Tertawa. 3. Berhadas besar maupun kecil. 4. Terbuka auratnya. Yang kelima berubah niat. Yang keenam membelakangi kiblat. Yang ketujuh makan dan minum. Yang kedelapan murtad. Yang kesembilan meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang 10 bergerak dengan banyak 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut. Rukun dan syarat sholat. 1. Niat, artinya sengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua, berdiri. Bagi yang berkuasa, jika tidak dapat berdiri, maka boleh dengan duduk. Dan jika tidak dapat duduk, boleh dengan berbaring. Ketiga, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumaknina, artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher. Dan kedua, belah tangannya memegang lutut. Yang keenam, i'tidal dengan tumaknina, artinya bangkit bangun dari ruku dan kembali tegak lurus, tumaknina. Sujud 2 kali dengan tumaknina yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke lantai. Anggota sujud ialah kening atau dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Duduk antara 2 sujud dengan tumaknina, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. Duduk untuk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Membaca sholawat atas Nabi setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi dan keluarga beliau, maka memberi salam yang diwajibkan hanya salam pertama. Yang terakhir yaitu tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Ketentuan waktu sholat fardu. 1. Sholat zuhur ialah awal waktunya setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dari akhir. Waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. 2. Waktu asar. Waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. 3. Waktu maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah atau cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Sholat isya. Waktu isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar syahik. Rasulullah SAW bersabda, kerap kali mengakhirkan isya hingga sepertiga malam. Yang terakhir yaitu waktu subuh. Waktunya dari terbit fajar syahik sampai terbit matahari. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah akbar, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam sholat. Sujud sahwi dapat dilaksanakan sebelum maupun sesudah salam dengan membaca zikir dan doa yang dibaca yang sama seperti sujud dalam sholat. Serta sebab sujud sahwi secara lebih rinci ada 4 hal, yaitu apabila menambah perbuatan dari jenis sholat karena lupa seperti berdiri atau ruku atau sujud, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat yang seharusnya 4 rakaat misalnya,
maka ia wajib sujud sahwi karena menambah perbuatan setelah salam, baik ingat sebelum salam atau sesudahnya. Yang kedua yaitu apabila mengurangi salah satu rukun sholat, lalu ingat sebelum sampai pada rukuk yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali melakukannya. Apabila ingat setelah sampai pada rukuk yang sama pada rakaat berikutnya, maka dianggap rakaatnya batal. Apabila ingat setelah salam, maka wajib melakukan rukuk yang ditinggalkan dan menyelesaikannya, dan sujud sahwi setelah salam. Selanjutnya, apabila meninggalkan salah satu sunnah a'bad seperti lupa tidak tasyahud awal, maka gugur baginya tasyahud dan wajib sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua yaitu apabila ragu tentang jumlah rakaat, apakah baru 3 rakaat atau 4, maka menganggap yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Dan apabila dugaannya lebih kuat pada salah satu kemungkinan, maka harus melakukan yang lebih yakin dan sujud setelah salam. Lafaz sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kelupaan dalam sholat. Cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa, artinya dengan takbir di antara dua sujud dan dikerjakan sesudah tasyahud akhir sebelum salam. A'bad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan waktu diganti dengan sujud sahwi. Berikut adalah lafal sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashhud, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu share dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.